Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini, kali ini kita akan membahas mengenai networking dan internetworking ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tipe-tipe jaringan, kemudian ada prinsip jaringan dan protokol internet. Oke, introduction dulu ya. Nah, di sini di sistem terdistribusi, di sini menggunakan local area network ya, kemudian ada WAN dan internetwork untuk komunikasinya. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada performance, kemudian reliability, scalability, mobility, dan karakteristik quality of service. Dan internet adalah contoh utamanya ya dalam sistem terdistribusi karena di sini protokolnya hampir secara universal digunakan dalam sistem terdistribusi. Nah, dalam jaringan sistem terdistribusi di sini digunakan dan dibangun dari berbagai media transmisi ya, termasuk saluran kabel, kemudian ada kabel, serat, dan nirkabel. Kemudian perangkat kerasnya di sini termasuk router, saklar, jembatan, hub, repeater, dan antarmuka jaringan. Kemudian komponen perangkat lunaknya apa? Di sini termasuk tumpukan protokol, pengendali, dan driver komunikasi. Nah, dalam jaringan dalam sistem terdistribusi di sini ada beberapa isu networking ya, dan ini hal-hal yang mempengaruhi dari perilaku sistem terdistribusi yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama ada performance ya. Nah, dalam performance, ulasan terhadap rancangan sistem terdistribusi ini mempengaruhi latensi dan data transfer rate dari message-nya. Kemudian ada scalability. Scalability di sini ukuran internet meningkat ya. Kemudian tentunya perlu manajemen lalu lintas yang lebih baik di masa depan. Kemudian ada reliability. Reliability di sini mendeteksi error komunikasi ya dan melaksanakan error check pada lapisan aplikasinya. Kemudian ada security. Security ini tentunya perlu install firewall ya, memasang modul autentikasi, privacy, dan keamanan end-to-end. Kemudian mobility. Nah, di ulasan terhadap rancangan sistem terdistribusi, di sini mengharapkan koneksi intermittent untuk perangkat bergerak. Nah, kemudian terakhir ada quality of service ya. Dan di sini internet adalah karya terbaiknya. Sulit untuk memastikan jaminan quality of service-nya sempurna, misalnya untuk pesan multimedia. Oke, sebelum membahas ke yang lainnya ya, di sini dibahas dulu topologi jaringan ya. Sebelumnya nanti kita akan bahas mengenai tipe-tipe jaringan, kita bahas dulu topologi jaringan. Mungkin kalian di sekolah menengah ya pernah dipelajari ini ya kalau kalian sekolahnya di SMK jaringan ya. Di sini ada beberapa jenis dari topologi jaringan ya. Ada topologi mesh, ada topologi star, topologi bus ya, kemudian ring dan topologi tree ya. Nah, di topologi mesh kita lihat di sini antara satu komputer ya atau satu PC dengan PC yang lain ini saling terhubung ya. Nah, kemudian di topologi star ini membentuk seperti bintang ya, seperti bintang di dalam satu kelompok tertentu, kemudian dia saling terhubung dengan ininya dengan induknya ya. Kemudian ada topologi bus ya, seperti itu topologi bus. Visualisasinya seperti ini. Kemudian ada topologi ring, ini seperti cincin tentunya ya. Kemudian ada topologi tree ya. Nah, topologi tree ini dia perpaduan antara bus dan star. Ini dinamakan dengan hybrid ya. Oke, bahasan berikutnya kita bahas mengenai tipe-tipe jaringan ya. Nah, di sini ada beberapa tipe jaringan yang dijelaskan ya. Dalam jaringan komputer ini dikelompokkan berdasarkan ukuran dan tujuannya ya. Ukuran jaringan komputer ini dinyatakan dalam jumlah komputer yang tersedia dalam suatu wilayah. Oke, di sini akan dibahas tipe-tipe jaringan.
Oke, Ibu bahas, intinya ya dari tipe-tipe jaringan ini. Yang pertama ada personal area network ya. Nah, di personal area network ini merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang areanya kecil ya, bisa menghubungkan 2 atau lebih perangkat. Kita lihat di gambar di sini ya, misalnya satu PC ya, satu PC ini terhubung dengan PC yang lain, kemudian terhubung dengan, eee, smartphone ya, atau terhubung dengan alat-alat yang lainnya. Oke, kemudian berikutnya ada local area network ya. Local area network ini infrastruktur jaringannya, terhubung dalam area yang kecil ya, dalam area yang kecil. Kita lihat di sini misalnya ada beberapa PC yang saling terhubung dan LAN ini biasanya terdapat pada perkantoran, sekolah, dan rumah ya. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip jaringan. Nah, di prinsip-prinsip jaringan ini ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama ada protokol jaringan, kemudian ada transmisi paket, dan jaringan berlapis ya. Nah, pada jaringan berlapis di sini ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama ada physical layer, kemudian ada data link layer, network layer, dan routing. Kemudian terakhir ada transport layer dan kendali kemacetan. Oke, kita bahas yang pertama mengenai protokol networking ya. Nah, di protokol networking ini jika 2 entitas ingin berkomunikasi pada suatu network, ini diperlukan suatu kesepakatan yang telah didefinisikan ya. Oke, yang pertama berapa banyak bit harus digunakan untuk mensinyalkan bit 0 atau bit 1 ya. Kemudian bagaimana penerima tahu bit terakhir dari pesan atau message. Kemudian bagaimana receiver dapat mendeteksi jika pesannya rusak. Kemudian protokol ini adalah suatu himpunan aturan dan format yang well known untuk komunikasi antar entitas ya. Menstandarkan himpunan protokol yang well known akan mendukung komunikasi antar entitas heterogen atau lintas vendor ya. Oke, ini protokol networking ya. Oke, kemudian ada transmisi paket ya. Nah, transmisi paket di sini kita lihat bahwa message ini dipecah ke dalam paket-paket ya. Ke dalam paket-paket. Paket di sini adalah satuan data ya. Satuan data yang ditransmisikan antara source ya dan tujuannya. Nah, paket ini bisa berubah-ubah ya panjangnya ya. Kemudian ukuran maksimum dari paket ini dikenal sebagai maximum transmission unit ya. Atau disebut sebagai MTU ya. MTU di sini mencegah suatu host mengirimkan message yang terlalu panjang. Kemudian pada transmisi paket ini setiap paket mempunyai 2 field utama. Ya, yang pertama ada header dan data. Nah, di header di sini dia berisi meta information mengenai paket-paketnya apa gitu ya. Kemudian misalnya nih, paketnya apa? Misalnya ID penerimanya gitu ya. Kemudian panjang paketnya gitu ya. Kemudian datanya tentunya. Berikutnya yang kita bahas adalah lapisan dalam jaringan. Ya. Dalam lapisan dalam jaringan ya, software jaringan ini disusun ke dalam suatu hierarki lapisan ya. Protokol dalam suatu layer ini melaksanakan satu fungsi tertentu ya. Layering di sini merupakan rancangan scalable dan modular untuk software kompleks. Oke, kita lihat di sini fungsi khusus dalam software jaringan ya. Yang pertama fisikal ya. Layer fisikal ya. Layer fisikal di sini fungsinya atau kemampuannya itu mengirimkan bit-bit pada media transmisi. Kemudian data link. Layer data link ini mengkoordinasikan transmisi dari banyak host yang secara langsung terkoneksi pada media umum. Berikutnya ada network. Ya, network ini dia memiliki kemampuan merutekan paket-paket melalui jaringan lanjutan. Berikutnya ada transport. Transport ini dia menangani pesan bukan paket ya antara proses pengirim dan penerima. Berikutnya ada layer application. Nah, layer application di sini dia memiliki kemampuan memenuhi requirement komunikasi bagi aplikasi tertentu. Nah, dalam jaringan berlapis atau lapisan dalam jaringan di sini akan kita bahas 4 poin. Yang pertama physical layer ya.
network layer dan routing, kemudian transport layer dan kendali kemacetan. Jadi hanya 4 ya yang kita bahas di sini. Oke, yang pertama lapisan fisikal ya. Lapisan fisikal, protokol layar fisik mengirimkan serangkaian bit pada media transmisi ya. Oke, kita lihat di sini protokol lapisan data link ya, dia mengirimkan berupa bit-bit kemudian ke protokol lapisan fisik dan dia mengirimkannya ke media transmisi melalui sinyal ya. Oke, kita lihat sinyal nih. Jenis sinyalnya dia ada sinyal listrik, ada sinyal cahaya dan sinyal elektromagnetik ya. Media transmisinya apa? Kalau sinyal listrik dia kabel Ethernet ya atau Swiss pair. Kemudian kalau sinyal cahaya fiber optik. Kemudian kalau sinyal elektro ini wireless channel ya. Kemudian berikutnya lapisan data link ya. Nah, pada lapisan data link ini protokol dalam layar data link memastikan bahwa paket-paket dihantarkan dari satu host ke host yang lainnya ya dalam satu jaringan lokal. Nah, di protokol pada layar data link di sini dia memiliki atau dia menyediakan 2 fungsi utama ya. Yang pertama, bagaimana mengkoordinasikan antara transmitter ya sehingga paket-paket bisa diterima dengan baik. Berarti di sini ada koordinasi di dalamnya ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi host lain pada jaringan lokal tersebut. Nah, bagaimana mengidentifikasi host lain? Artinya di sini ada pengalamatan ya pada jaringan lokal tersebut. Kemudian berikutnya ada lapisan network ya. Nah, pada lapisan network ini protokol pada layer network ini melaksanakan peran dari routing ya. Peran dari routing. Nah, di sini protokol ini harus memastikan bahwa suatu paket dirutekan dari mesin asal atau source ke mesin tujuan, ya. Nah, paket-paket di sini dia boleh melintasi LAN berbeda untuk mencapai tujuannya tersebut, ya. IP itu apa? IP di sini adalah protokol layer network yang paling luas digunakan, ya. Nah, ini khasnya IP ya, ini digunakan untuk mengidentifikasi mesin, seperti itu. Oke, tadi dibahas routing ya, routing. Ada router. Router itu apa? Router di sini adalah perangkat yang meneruskan paket melalui banyak jaringan ya. Dia menghubungkan 2 atau lebih jaringan. Kemudian paket ini tentunya berjalan sampai layer network kepada router ya. Oke, kita lihat di sini ya. Router di sini ya ini meneruskan paket-paketnya melalui banyak jaringan ya, misalnya ke LAN 1, LAN 2 dan LAN 3. Oke, router di sini ya. Router di sini dia ada network, data link dan fisikalnya ya. Nah, ini source machine-nya. Kemudian ini desk machine-nya ya. Desk machine di sini bisa berupa application, transport, network, data link dan fisikal. Kemudian di source machine ini bisa juga sama seperti desk machine ya. Ada application, transport, network, data link dan fisikal. Kemudian berikutnya ada lapisan transport ya. Ada lapisan transport. Di sini pada lapisan transport, protokol pada layer transport di sini menyediakan aplikasi komunikasi end to end ya. Nah, lapisan transport di sini merupakan layar paling rendah di mana pesan ditangani ya. Nah, di layer transport ini menyediakan aplikasi komunikasi end to end yang tadi ya. Oke, kita lihat di sini ya, ada mesin tujuannya di sini ya. Dari protokol layer network kemudian ke protokol layer transport. Nah, ini tujuannya misalnya ke P1, P2 dan P3. Oke, bahasan terakhir ini internet protokol ya. Nah, internet protokol atau protokol internet. Protokol internet itu apa ya? Protokol internet ini merupakan lapisan jaringan dalam model OSI ya. OSI atau referensi Open System Interconnection yang biasanya digunakan oleh Transmission Control Protocol atau internet ya. Dan ini protokol di sini berguna untuk melakukan pengalamatan ya, addressing ya. Nah, di sini dibahas jenis-jenis dari protokol internet ya. Ini sebenarnya istilah-istilah yang sering kalian gunakan gitu ya. Sering kalian pakai sehari-hari gitu ya. Nah,
Di sini ada TCP/IP ya, ketika saat berinternet ya, saat internetan nih tentunya kalian ada TCP/IP-nya ya. Di sini Ibu tidak akan bahas lebih detail mengenai apa itu poin-poinnya ya setiap masing-masing yang dibahas di sini. Oke, nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut ya di modul yang di-share ya. Kemudian ada protokol Ethernet ya, ada user datagram protokol ya, RTP, RTP, real time protokol, file transfer protokol ya. Ini yang biasa digunakan pada saat mentransfer ya data ya, data misalnya yang kita buat ya, data yang kita buat misalnya bikin web ya, ini menggunakan file transfer protokol. Kemudian ada hypertext transfer protocol ya, kemudian ada dynamic host configuration protocol, ada domain name system ya, ada internet control message protocol, internet message access protocol ya, kemudian ada HTTPS, secure shell, secure socket layer. Nah, itu jenis-jenis dari protokol internet ya. Nanti untuk detailnya akan ditugaskan ya. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari protokol internet. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.